Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang untuk tahap 1, tadi sudah saya mengajukan berbagai permohonan kepada Kemenpan untuk dapat meningkatkan jumlah lulusan. Nah, tentu untuk yang seleksi tahap 2 yang kita lakukan ya sebenarnya masih yang bisa kita lakukan terkait dengan pelaksanaan itu selalu mengacu pada Permenpan RB nomor 21 ya Mbak ya. Namun kami juga menghimbau untuk bagi yang sudah lulus, yang belum lulus, yang akan ikut ujian tahap 2 dan tahap 3 itu terus belajar, meningkatkan diri. Ada guru belajar berbagi di situ, seleksi ASN P3K, tentu yang sering masuk ke kami itu kan kok nggak sama, sebenarnya itu adalah konsepnya. Jadi pengembangannya kepada guru-guru silahkan mengembangkannya. Jadi tidak ada yang namanya bocoran soal. Kalau misalnya mau sama persis itu namanya kan bocor ya. Tetapi kita memberikan guidance-nya yang ada di dalam laman itu, pengembangan konsep-konsep besarnya, pengembangannya ada kepada Bapak Ibu guru sendiri. Jadi tetap mempersiapkan diri dengan belajar sebaik-baiknya. Kan sudah tahu ya pola soalnya seperti apa di ujian 1. Nah, kira-kira seperti itu juga yang akan teman-teman guru dapatkan di ujian kedua. Sedangkan afirmasi atau penyesuaian NAB itu sudah selesai di tahap 1, dan itu yang akan kita lakukan juga agar bisa menjaring lebih banyak lagi peserta yang lulus di tahap berikutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nunu. Kemudian bagaimana nih Bu cara Kemendikbudristek dalam mengakomodir adanya protes guru honorer yang keberatan karena tidak bisa lolos untuk mengisi formasi pada seleksi pertama kemarin Bu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi semuanya itu sebenarnya kembali kepada aturan yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya ya saya contohkan, ada guru yang sudah lolos passing grade, kemudian dia tidak bisa diangkat. Ternyata setelah kita cek, memang di situ ada misalnya 2 formasi, sementara gurunya ada 5 atau 6 yang memperebutkan formasi yang sama. Otomatis meskipun mereka semua lulus passing grade, tetapi karena yang formasi yang diperebutkan itu 2, pasti ada 3 yang tidak lulus. Itu contohnya. Jadi sebenarnya kembali saya sampaikan bahwa kita berusaha semaksimal mungkin menaati aturan yang ada. Dan kami yakin dan percaya bahwa aturan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Nah, pada saat kemarin ya, setelah setiap ujian itu ada mekanisme sanggah. Sanggah itu bagi yang tidak puas atau merasa dirugikan untuk dirinya sendiri ya, bukan menyanggah orang lain. Misalnya, seharusnya saya dapat afirmasi, kenapa nilai saya tidak dapat afirmasi? Seharusnya karena umur saya sekian, kenapa saya tidak dapat afirmasi? Itu menyanggah untuk diri sendiri, bukan menyanggah untuk orang lain. Misalnya oh dia lulus, saya kok tidak, berarti menyanggah untuk orang lain. Jadi yang sudah untuk dia itu tidak bisa dalam sanggah. Jadi untuk menghindari ketidakpuasan itu, bagi yang tidak puas di hasil ujian bisa mengajukan sanggah, dan kami akan menjawab sanggah. Jika belum tidak segera ingin mendapat jawabannya, kami sudah menyiapkan layanan helpdesk, yang mana layanan helpdesk itu bisa telepon langsung ke nomor yang sudah disediakan di call center kami di nomor 1-500-997 pukul pagi 7 pagi sampai 23. Jika ada yang mungkin ditanyakan, saya tidak sempat menjawab, kemudian mungkin WA ke siapa tidak sempat menjawab, atau juga bisa melalui Telegram yang sudah tersedia, dan juga bisa melalui portal bantuan di kontak di guru ppk.kemendikbud.go.id. Jadi kami akan sebenarnya kami itu inginnya memang semua guru yang melewati passing grade itu terangkat. Namun kan kita kembali kepada aturan, dan saya yakin banyak pihak yang belum terpuaskan dengan kebijakan ini. Kami sudah berusaha berpihak kepada semua pihak, namun tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Oleh karena itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk melayani Bapak Ibu guru yang belum puas dengan bertanya, mengajukan sanggah, dan kami akan menjawab dalam waktu 7 hari ke depan. Baik, terima